Shalom. Sampai berjumpa, selamat berjumpa dong ya, antara kita dan saudara-saudara sekalian. Kita akan terus dengan rekaman yang baru sekarang ini, yaitu saya akan menceritakan sudut pandang dari apa yang kejadian setelah kita melihat metode jendela. Di mana kita melihat kejadian itu, lalu kita masukkan di tabel-tabel seperti apakah itu sebetulnya. Saudara, kita tahu setelah saudara renungkan tadi yang 1, 2, 30 kejadian 32 ayat 121, maka kita akan lihat satu hal lagi, betapa Yakub begitu ketakutan sekali. Sangat ketakutan. Sehingga dia perlu membagi 3 bagian ya. 3 bagian. Yang pertama coba kita bacakan ayatnya dulu apa yang dia lakukan. Dia mau berjumpa dengan Esau. Dia ada di satu tempat di mana dia harus menyeberang sebuah sungai dan dia seberangkan dulu orang-orang dia. Kita lihat ayat yang pertamanya, apa yang dia seberangkan. Silakan. Kejadian 32 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Ya. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Ya. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu, sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Ya, itu dulu ya. Pertama saudara, kan ketika Yakub mau bertemu dengan Esau, dia kirim utusan dulu. Dengan kata lain sederhananya begini, Esau, aku ini Yakub, aku mau minta ampun sama engkau karena aku sudah lakukan sesuatu seolah-olah menipu engkau. Ingat, dia tidak jelekkan ibunya. Dia mau mengakui, dia jujur berkata bahwa dia salah. Dari kesalahannya ini kita lihat sekarang saudara, terbayang olehnya bahwa dia sangat ketakutan. Bagaimana saya tahu kalau dia sangat ketakutan? Tiada lain. Dengan membagi rombongannya itu supaya Esau lebih lama datang kepada dia. Kenapa? Utusannya mengirim berita kepada dia bahwa Esau lagi ke sini dengan 400 pasukan. Bayangkan saudara. Kita lihat dari jendela kan kejadian itu. Betapa takutnya Yakub. Saya pun kalau jadi Yakub pasti takut. Orang yang bersalah sekalipun dia bukan dia yang seharusnya melakukan kesalahan itu, tetap takut. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu di mana kita kalau kita ini sebagai orang yang hidup, lebih baik kita jangan bikin masalah lah. Ya, memang bukan masalah Yakub yang bikin masalah, ibunya yang bikin masalah. Itu jalannya untuk meraih berkat kesulungan. Tapi kalau kita tidak seperti itu, tidak diatur oleh Tuhan atau tidak direkayasa oleh Roh Kudus seperti itu, mendingan janganlah bikin masalah. Kenapa? Kesalahan itu selalu membawa ketakutan kepada kita. Walaupun kita bilang, aku berani, aku hebat, aku berani, aku perkasa, aku nggak takut. Bohong. Sebenarnya dia takut. Karena dengan berkata dia tidak takut, sebetulnya dia sudah takut. Saudara, dia membagi pasukannya, rombongannya itu. Yang pertama dia jalankan adalah, apa tadi? Sudah dengar? Dibagi 2 dulu. Apa saja dulu tadi? Yang pertama? Kambing. Domba. Lalu orang-orang budak-budak laki dan perempuan. Budak-budak laki-laki dan perempuan. Saudara, kambing domba itu merupakan kekayaan pada zaman waktu itu. Jadi sebelum dia berangkat, dia pisahkan dulu tuh kekayaannya tuh. Suruh jalan di depan semua. Dengan kata lain, seolah-olah dia menyuap kakaknya supaya jangan marah. Ini mau dipersembahkan kepada dia. Lalu budak laki-laki dan budak perempuan. Budak laki-laki dan budak perempuan itu abdi. Ya, abdi. Jadi orang yang membantu dia, orang yang berkepentingan dengan dia. Kalau usaha itu anak cabang, saudara, ya, itu diserahkan dulu kepada dia, saking takutnya. Maksudnya apa? Supaya hati Esau luluh. Udah selesai itu dia bukan langsung jadi berhenti, oh udah nggak apa-apa.
Ya, enggak, ya masih ketakutan. Sebenarnya kalau dia benar percaya tentang perintah Tuhan supaya dia pulang ke rumah orang tuanya, bahwa Tuhan akan menjamin dia, akan menjagai dia nggak perlu takut. Jadi dengan kata lain, saudara, sekalipun dia orang pilihan, sekalipun dia orang yang tertentu, yang dikasihi oleh Roh Kudus atau oleh ibunya, sama saja. Ya, dia juga punya rasa ketakutan, dia mungkin juga belum percaya apa yang terjadi, apa yang firman Tuhan itu apa digenapi apa tidak. Padahal sudah Tuhan katakan. Saya sangat berharap, saudara, saya kerap kali ada di dalam pergumulan hidup ini. Saya kerap kali kekurangan sesuatu hal dalam kehidupan ini. Saya kerap kali sangat-sangat takut, miris dalam menghadapi kehidupan ini. Jelas, kalau dulu saya seorang pengusaha, saya nggak miris. Kenapa? Saya tinggal lagi uang, atau saya tinggal jual sesuatu, atau saya tinggal... Tapi dalam keadaan seperti sekarang, coba Anda bayangkan. Dagang nggak laku, semua serba sulit, apa nggak miris? Walaupun Tuhan bilang jangan takut, tetap takut, saudara. Sehingga ketakutan tadi melahirkan sesuatu tindakan yang seharusnya tidak perlu dia lakukan seperti itu. Percaya saja. Nah, di dalam kemah tabernakel, saudara, ini satu pelajaran yang luar biasa. Karena kita ini harus percaya di mana kita ditempatkan Tuhan atau di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Kenapa sebab? Coba kita baca dalam Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22. Demikian bunyinya. Silakan tolong saudara, silakan. 13 ayat 20 sampai dengan 22. Ya. Keluaran 13 ayat 20 sampai 22, demikian firman Tuhan. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Sampai situ aja dulu. Perhatikan saudara ya, terjemahan bahasa sehari-harinya. Pada waktu siang Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan, dan pada malam hari ia berjalan melalui mereka dalam tiang api untuk menunjukkan jalan. Tabernakel, saudara, atau kemah itu, dia tidak akan berangkat kalau tiang api atau tiang awan itu terangkat. Kalau tiang awan, tiang api itu terangkat, maka dia mulai kemas-kemas, mulai mereka berangkat. Kalau tidak, dia tidak. Di mana letak tiang awan dan tiang api itu? Itu ada di atas kerup, di atas tabut perjanjian. Itu menembus keluar, kalau malam jadi tiang api. Maksud tiang api itu seperti lampu yang bercahaya nyala ke atas, seperti api yang terbakar ke atas. Sudah tahu, itu berbentuk cendawan. Jadi ke atasnya lurus begitu, lalu di atasnya jadi cendawan. Itu tiang api. Tiang awan pun sama, sekarang berubah. Kalau siang hari tiang api yang menyala tadi itu berubah jadi tiang awan, seperti kabut, seperti asapnya saja, juga berbentuk cendawan. Orang yang tinggal di dalam kemah, saya kasih tahu saudara, dia tidak akan kepanasan pada waktu siang, dia tidak akan kedinginan pada waktu malam, dan dia tidak akan dilanda binatang padang gurun, dia tidak akan kena masalah padang gurun. Ini penyertaan Tuhan, tinggal saudara percaya atau tidak kalau saudara jadi kemah. Perhatikan, kalau saudara jadi kemah, saudara tinggal percaya atau tidak. Tuhan janjikan hal ini tidak terjadi kepada saudara kalau saudara kemah. Apa maksudnya? Gimana caranya sampai tidak terjadi? Anda bayangkan, di padang gurun, saudara, saya pernah datang dan saya coba sendiri ya. Di Australia itu juga ada padang gurun, di Cina juga ada padang gurun, ada gurun pasir malahan Gobi namanya, itu luas sangat luar biasa. Dan kalau di sana panas di padang gurun, saudara, suhunya lebih dari 42 derajat. Bagaimana saya bisa menentukan seperti itu? Saya nggak bawa termometer atau bawa apa enggak. Satu kali ketika jalan ramai, saya lewat sebuah truk yang sudah panas jalannya, dia menunggu di jalan, saya lewat, panasnya bukan main. Coba saudara. Jadi di dekat di pinggir mesin itu panasnya seperti apa? Itu kira-kira 42 sampai 45 derajat. Mungkin juga 52 bisa itu. Nah, panasnya padang gurun pada waktu siang itu seperti itu.
Jadi panasnya terik, batu saja kita bisa pegang, batunya itu panas, nggak bisa kita pegang. Tapi kalau saudara ada di dalam kemah, seperti AC, jadi itu yang menudungi, si asapnya itu menudungi perkemahan, dan sinar matahari tidak masuk ke dalam tudung itu. Jadi di bawahnya, di atasnya panas, di bawahnya sejuk, bukan dingin, sejuk. Coba lihat saudara, jaminan Tuhan. Kalau orang yang menjadi kemah Tuhan, dia akan dipelihara. Orang yang menerima janji Tuhan, dia akan dipelihara. Sekalipun dalam panas terik, tidak akan mengalami hal seperti itu. Sekarang zaman COVID, bukan? Usaha susah. Asal saudara mau tetap jadi kemah Tuhan, Tuhan pelihara. Sekarang merata. Hamba Tuhan aja kena kok. Sebenarnya kenapa sih bisa hamba Tuhan kena? Bukankah ada kuasa? Bukankah mereka juga adalah kemah-kemah Tuhan? Betul. Maaf, ini pandangan saya. Kebanyakan orang hamba Tuhan jadi Tuhan, menggantikan kedudukan Tuhan. Orang karismatik nggak salah kalau dia bilang dalam nama Yesus keluar setan, keluar iblis, nggak salah, dia pakai nama Yesus. Tapi kalau bilang kuasa dalam diriku, aku perintahkan kamu, kan kayak dia jadi Tuhannya, sampai dia lupa diri. Siapa dirinya, ya kan? Semestinya dia nggak boleh begitu. Dia tetap hamba di hadapan Tuhan. Kuasa kegelapan lebih tahu dari segala perkara. Jadi nggak pusing lah dia mau hamba Tuhan atau bukan Tuhan, bisa kena COVID kalau dia melebihi Tuhan. Makanya kita tidak boleh, karena Tuhan juga punya larangan ketika bangsa Israel mau keluar, nggak boleh keluar karena sudah ditandain keluar ya mati, karena dia melanggar, dia nggak percaya lagi dengan apa yang katakan Tuhan. Kita ini hamba, cuma hamba. Saya tidak pernah melakukan berbicara sesuatu dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau pada pelayanan, saya akan berkata bahwa saya hambamu Tuhan. Padahal saya anak, saya keluarga. Tapi dalam pelayanan saya berkata, saya hambamu Tuhan. Kalau engkau tidak suruh, kalau engkau tidak lakukan, kalau engkau tidak berbuat sesuatu dalam pelayanan saya tidak mau. Perhatikan saudara, saya bukan ngejek hamba Tuhan sama sekali. Ingat ya, hamba Tuhan itu ada 3 bagian. Ya, orang sekolah Alkitab 3 bagian. Maaf ya, saya bukan ngejek, saya bilang. 1 dipanggil. Tapi jangan sok dipanggil. Karena tetap namanya kita manusia, punya banyak kesalahan. Jadi kalau kita dipanggil, kita juga nggak bisa bilang apa-apa. Cuma saya cuma mengajukan kan waktu itu. Tuhan, karena engkau memanggil aku ketika aku sudah berkeluarga, aku punya tugas yang harus kulakukan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa aku harus jadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab untuk hal itu? Tuhan harus menjamin. Aku tulis dalam Alkitabku. Itu hamba Tuhan yang senior berkata gitu kepada saya. Lalu dia tumbang tangan. Sampai dia nala sedih, dia bilang apa? Saya tahu betul. Setiap kali saya tumpang tangan kepada hamba Tuhan yang saya tumpangi tangan, dia bukan satu hal yang akan jadi kaya dan raya mendadak atau sukacita dan sebagainya, tapi dia akan mengalami penderitaan. Saya bilang, aku rela Tuhan menderita untuk engkau, tapi jamin keluargaku dan sebagainya. Itu yang merupakan panggilan. Yang kedua, terpaksa, saudara. Kata terpaksa apa? Nyari kerjaan di luar susah. Dalam pelayanan seneng, dapat duit, dapat amplop. Maaf ya. Beberapa orang suka berkata begini, tuh hamba Tuhan jual bacot, katanya. Aduh, saya juga sakit, saudara. Jangankan orang yang dengarnya. Tapi kita mau berkata apa? Bahkan kita harus mendoakan dia. Kita harus tetap memberikan kasih kepada dia. Satu kali orang itu juga butuh pelayanan, tetap juga saya harus melayani. Nggak bisa bilang saya nggak boleh, atau saya nggak bisa, atau saya nggak tahu, atau saya nggak ada waktu. Enggak. Tetap saya harus melayani. Jadi janganlah jadi hamba Tuhan yang terpaksa. Yang ketiga, saudara, terpanggil. Ini berbeda. Ini jauh lebih baik daripada terpaksa. Kenapa? Sebab karena kalau orang yang terpanggil, dia merasakan dirinya diberkati, dikesayang, dikasihi, dia hutang budi, maka dia mau lakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi kita kenal sekarang yang dipanggil, yang terpaksa, dan terpanggil. Ada lagi satu, ini ekstra nih, yang takut
karena ketakutan jadi melayani terpaksa juga maksudnya sebenarnya. Tapi agak beda dengan terpaksa karena kebutuhan. Jangan, saudara. Kita walaupun seperti apa, kita adalah anak ahli waris kerajaan surga, kita adalah orang yang diadopsi oleh Allah, tetap dalam pelayanan kita ini hamba. Melayani orang itu kita ini hamba. Ingat, Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Seorang hamba patut melayani. Saudara ini kasih Tuhan. Kalau tadi kita mulai dengan tabernakel dengan tiang awan, sekarang kalau malam jadi tiang api, cendawannya sama. Sekarang berubah dari tadi menahan panas, sekarang memberikan panas. Jadi kalau malam itu di padang gurun itu dinginnya bukan main. Tapi dengan adanya tiang api, cendawan api, sehingga seluruh perkemahan bangsa Israel dan kemah itu hangat. Gak lagi dingin. Dan jauh daripada itu, saudara, binatang padang gurun, kejahatan malam tidak mengganggu dia. Kenapa? Sebab karena panasnya dari api tadi. Itu apinya Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saja betul-betul Yakub percaya bahwa dirinya adalah kemah Tuhan, dia akan ketakutan gitu. Dia tidak akan ngatur siasat seperti itu. Sudah dikasih tahu sekalipun namanya orang takut, saudara. Mau nggak mau tetap dia akan merasa takut. Ya kan? Nah, lebih jauh daripada itu, saudara, ya. Lalu tiba-tiba, saking ketakutnya setelah semua pasukannya, istrinya berangkat nyebrang, dia tinggal sendiri. Dia ngelamun. Coba lihat, saking takutnya, saudara. Kekayaannya dia suruh lewat. Budak-budaknya, pegawainya dia suruh lewat. Ternaknya, sapi lembu, sapi suruh lewat. Sekarang keluarganya dia korbankan, suruh lewat. Jadi kalau mau dibunuh, bunuh dulu mereka, aku bisa lari. Sebetulnya mau lari kemana, saudara? Gak bisa lari. Ada satu hal cara Tuhan yang sangat luar biasa kepada Yakub. Dia datangi Yakub. Orang bilang, masa Yakub bergumul dengan Allah lalu manusia menang? Saya tidak katakan kalau Yakub itu bergumul dengan Allah, sama sekali tidak seperti itu, saudara. Ya, tapi Yakub didatangi manusia, bisa pada waktu itu serupa dengan manusia yang sebenarnya itu adalah malaikat Tuhan. Berkali-kali malaikat Tuhan memunculkan dirinya kepada Abraham dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Bahkan sampai Abraham itu diajak runding lebih dulu untuk kebinasaan Sodom dan Gomora. Itu hebatnya orang dalam kemah. Itu hebatnya orang yang menjadi kemah Tuhan, yang jadi tempat tinggal Tuhan. Diajak runding. Hebat enggak? Untuk untuk keputusan sesuatu tempat, diajak runding dulu. Itu kan luar biasa. Saudara percaya enggak? Kalau saudara jadi kemah Tuhan, ya, runding dengan Tuhan, jodoh, peruntungan, nasib, usaha, pekerjaan, runding. Pasti Anda menemukan sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan kita hidup. Dengar nyanyiannya, Tuhan hidup. Kubur terbuka, kubur kosong karena dia hidup. Itu jelas satu kenyataan. Jadi kita bisa ajak bicara dia melalui doa. Biarkan dia berbicara melalui firman. Metode pertama sudah saya jelaskan kepada saudara. Supaya saudara mendapat jawaban apa yang saudara perlu. Sekarang lebih jauh. Karena Yakub tetap terus takut akan pada ketakutannya. Dia tunduk kepada ketakutannya. Lalu datanglah seorang malaikat Tuhan berupa manusia. Oh, kalau gitu malaikat Tuhan lembek ya, kalah sama Yakub. Tidak. Tuhan tuh selalu ngimbangin, saudara. Tuhan tuh mau pakai cara pengertian kita manusia. Tuhan tidak mau bikin cara jalan sendiri. Dia mau pakai cara pikiran manusia. Penembusan itu datangnya dari manusia juga sendiri. Kenapa? Karena peraturan manusia sendiri. Jadi Tuhan menyesuaikan ini. Ini bedanya Tuhan kita ini. Tuhan yang memperkenalkan diri kepada kita dengan cara kelembutan hatinya. Kalau saudara lagi bergumul seperti Yakub, kalau saudara memang kemah Tuhan dan percayakan perkataan Tuhan, walaupun sekarang lagi galau, saudara, didatangi Yakub. Mana ada Tuhan yang mendatangi manusia? Yakub. Kalau mau tahu gelar Yakub itu penipu namanya.
Tapi kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Dia tidak peduli siapa itu penipu. Bukankah itu sebagai seorang ibu? Seorang ibu sangat mengasihi anaknya. Sekalipun dia keluar dari penjara, tetap dia positif. Jadi narkoba sekalipun dia tetap positif. Saya tahu betul, saya ngalami hamba Tuhan. Anak saya pernah narkoba, ibunya tetap positif. Kalau saya mau menghukum, dia bilang jangan. Dia belum dewasa, dia belum ngerti. Nah, orang-orang bisa mobil, bisa beli mobil, udah belum dewasa, gimana sih? Coba bayangkan. Tetap dia positif. Dia doakan lagi, dia doakan lagi. Itu luar biasa jasa ibunya itu. Tapi jangan lupa, ibu tanpa bapak tidak melahirkan. Bapak tanpa ibu tidak memperanakan. Sudah tahu, janji yang datang itu bukan pada ibu, tapi pada bapak. Makanya disebut apa? Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Nggak bilang Allah Israel dulu. Yang bikin perjanjian Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Engkau diberkati karena perjanjian dari orang tuamu, bukan kehebatan dan gagahmu. Ingat itu. Karena Allah memilih sejak dari kandungan ibumu, merekayasa, membentuk engkau supaya engkau menjadi berguna di ladang Allah, berguna di dalam ladang Tuhan, berguna dalam naungan kemah. Dari rahim ibumu di tenun. Pernah lihat telur ayam atau telur bebek yang dirami pakai mesin? Coba saudara lihat, pelajari. Saudara akan heran dan ajaib. Itu kalau kena sinar, itu saudara perhatikan dan mudah-mudahan ada aluran air gitu. Seperti yang lari-lari. Ternyata jadi pembuluh darah. Nanti ada yang bergumpal mulai di tengah-tengah. Ternyata jadi jantungnya. Calon ini, semua dari kepalanya apa semua. Waduh, luar biasa saudara. Janin manusia dibentuk dari sperma dan sel telur. Gak mungkin jadi cairan, kok jadi cairan, kok jadi orang sih. Gak mungkin kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Ingat, saya ingatkan saudara ya, dari banyak agama berkata, begitu bayi lahir ke dunia, itu bikin perjanjian saudara dengan Tuhan. Tapi orang yang jadi kemah Tuhan, Tuhan yang bikin janji kepada orang. Beda. Orang yang di luar Tuhan, itu perjanjian dia dengan Tuhan. Yang jadi kemah, Tuhan yang janji kepada sejak dari rahim ibumu, dari kandungan ibumu, aku menunggu engkau di ladang Tuhan, berguna di dalam tangan Allah. Itu yang Allah mau. Bukan meracuni Tuhan, bukan malah terbalik dengan Tuhan, bukan malah melawan Tuhan. Ingat, tidak ada yang bisa kuat melawan Tuhan. Sudah tahu nggak? Biarin abang jampang, dada berbulu, kemus melintang. Kalau dikasih panas dingin tetap dingin, panas dingin tetap demam, saudara. Nggak ada. Tapi kalau kata Tuhan kau sembuh, walaupun kau pakai obat. Itu Tuhan. Manusia memang Tuhan. Kalau sudah pelajari, manusia itu memang Allah. Dia pencipta. Bukan Allah, bukan. Tapi dia menciptakan sesuatu. Anda bayangkan. Ini pakaian yang saudara pakai ini, itu diciptakan oleh manusia. Didesain oleh manusia. Semua obat-obatan ditemukan oleh manusia. Diracik oleh manusia. Manusia menemukan ABC dan sebagainya. Jadi manusia bisa membuat sesuatu. Namanya pencipta. Saudara mesti tahu. Tapi punya hak penciptaan yang terbatas. Di atas segala-galanya tetap ada Tuhan. Jadi apapun yang kita alami sekarang di dunia ini, harus memuliakan Tuhan. Tidak bisa tidak. Kembali kepada pergumulan tadi, saudara. Ya, kalau saja Yakub betul-betul percaya akan perkataan Allah, aku akan memelihara, melindungi engkau. Dia nggak perlu mesti mengorbankan keluarganya, kambing domba, lembu sapinya, budak-budaknya, pegawai-pegawainya. Nggak perlu. Nggak perlu dia nunggu di tempat itu, di pulau itu, nggak perlu. Di situ pun dia ketakutan. Bergumul. Orang yang ketakutan itu bergumul dengan ketakutan. Bergumul artinya gulat. Coba lihat kalau orang lain ketakutan salah. Misalnya mau ditangkap, mau dihukum, melawan hukum. Kayak apa dia bergumul?
Waduh, malam nggak bisa tidur. Siang juga nggak bisa tidur, nggak bisa tentrem, makan rasa duri, minum rasa duri, makan rasa sekam, nggak bisa tidur. Saudara, mari saya ajak saudara jadi kemah Allah. Saudara rileks, saudara santai, Allah menyertai. Bahkan sampai saudara takut pun, terperosok dalam perangkap takut, Allah datang berbentuk manusia. Dan dia pergumul tuh seolah-olah gini, Yakub kamu jangan takut. Enggak, aku nggak bisa, kamu tenang, dipeluknya. Tenang, kamu diam. Saudara, ada nggak yang mau melakukan seperti itu manusia? Dari mulai malam hari, matahari terbenam, sampai pada pagi hari. Dijagain terus, dipegangin terus. Ini stres nih. Gak gila juga untung. Begitu ketakutannya dia, bayangin, hanya dosa, takut salah wong, yang nyuruh ibunya kok. Sampai bergumul, sampai dia bilang gini, udah tiba masanya, udah mulai siang. Kalau mau dikalahkan, dari pertama juga udah kalah, malaikat lebih unggul dari Yakub. Tapi diladenin sama malaikat. Saya bilang kadang-kadang, maaf ya, malaikat kayak lo bego lu. Orang lagi stres lo layanin. Cok, kamu lihat. Saudara lihat, perhatikan. Kalau suami kamu stres, bisa suaminya, istrinya layanin? Ketakutan, cari hamba Tuhan biasanya, cari orang pinter biasanya. Lagi stres. Loh, saya ngalamin, saudara. Bukan nggak ngalamin, saya ngalamin. Ada satu keluarga yang saya pernah layanin dulu. Istrinya nggak percaya Tuhan. Suaminya sangat baik dengan Tuhan, sangat sujud kepada Tuhan. Satu hari, saudara, kebongkar rahasianya. Apa? Semua penghasilan dari yang diperoleh oleh suaminya habis sama istrinya. Habis pakai apa? Nggak tahu. Saking ketakutannya kepada suaminya, saudara, ya stres, kayak orang kesurupan. Suaminya nangis-nangis kepada saya, bilang, Pak, tolong Pak, bantuin saya lepasin ini. Ini karena kuasa jahat. Kuasa jahat itu yang ngabisin. Hebat kan suaminya? Kuasa jahat yang ngabisin, bukan istrinya yang ngabisin. Jerih payah bertahun-tahun dari muda sampai tua habis, saudara. Dia nggak buka aparat. Udah saya nggak mau bongkar-bongkar sesuatu. Lalu bilang, tolong Pak, tolong. Sudah tahu? Anehnya kuasa. Kalau saya ngomong bisik, dia tahu. Dia bilang apa? Ini kuasa gelap nih ngomong nih. Saya mau bunuh dia. Dia udah ikut saya sekian lama. Saya mau tusuk dia. Pakai jarinya dia tunjukin. Mau tusuk dia. Yang tahu persoalan jangan bicara ya. Ada yang pernah ikutin saya jangan bicara. Ada yang ngalamin sama-sama. Nemenin saya. Semalam-malaman bergumul, saudara. Dia mau bunuh diri, loncat dari jendela, dipegang sama semuanya, dipeluk. Saya tumpang tangan, reda lagi, nanti bangkit lagi. Waduh, semalam-malaman bergumul. Udah pagi, saudara, mulai terang cahaya. Saya masih capek, masih ngantuk. Enak pulas, kurang ajar lu setan, gua disiksa begini. Coba perhatikan, sudah lihat. Kenapa Tuhan gak lepaskan langsung seperti itu? Bisa Tuhan lepaskan dalam seketika, tapi orang itu tidak akan pernah kapok dan bertobat. Nggak pernah kapok. Ya, jadi saya bergumul berhari-hari, kalau nggak salah saya kurang tidur sampai 4 hari. Terus, karena suaminya kalau saya nggak datang nangis dia. Asal mulai maghrib, mulai gelap, mulai dia stresnya muncul, mau bunuh diri. Kalau nggak dia bawa pisau, nggak dia apa? Ya kuasa gelap. Akhirnya saya datang ke guru saya, dia bilang begini, John, kamu percaya firman Tuhan nggak? Percaya. Kok kamu begitu sih? Mau bergumul? Orang yang bergumul itu orang yang nggak percaya firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Lawanlah iblis maka dia akan lari. Kamu udah lawan belum? Udah Pak, udah saya tengkingin segala macam, masih belum pergi. Ya kamu nggak punya iman. Enak aja kan kalau ngomong. Ya namanya guru ya. Saya bilang iya ya. Saya nggak punya iman. Kenapa? Karena saya kasihan sama suami nangis-nangis. Kalau saya tinggalin makin nangis.
Ini orang terkenal loh. Dalam soal seni, dia salah satu sutradara film. Ya, nggak usah saya sebut. Dia bertobat ini. Lalu saya ngomong begitu, saya sadar. Siapa yang ngasih saya? Ya Roh Kudus. Saya bilang, Pak, maaf ya, saya bukan mau ninggalin Bapak. Ini udah 3 hari 4 malam loh. 3 hari 4 malam, besoknya ke 4 paginya nih. Kita harus beriman, Pak. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita doakan tumpang tangan kepada Dia, udah Bapak tidur aja. Nanti bunuh diri gimana, Pak? Kalau Bapak percaya Tuhan, nggak mungkin Tuhan biarkan dia bunuh diri. Namanya percaya. Ya tapi ini kan istri saya tahu bukan istri saya, istri Bapak yang ngalamin. Tapi kalau kita terus-terusan masih seminggu bergumul terus, ya malaikat Tuhan juga kuatnya semalam, apalagi saya, masa 6 hari. Saya bilang, ya kan, udahlah Pak, kita pasrah, kita nggak bisa berbuat apa. Bawa ke rumah sakit jiwa juga nggak bisa. Bukan biaya mahal saja. Kan masih diikat dan sebagainya. Jangan belum tentu sembuh. Malah dikasih obat juga jadi tambah berabe. Udahlah Pak, sekarang kita berdoa, kita tinggalkan, biarkan. Rupanya dia terpikir juga sama, dia juga nggak bisa apa-apa. Nah kalau udah gitu gimana? Anaknya sih udah nangis-nangis semua tuh. Tapi bisa tidur, saya nggak bisa tidur, udah berapa hari itu. Saya bilang gini, oke, kita doa ya, kita serahkan Tuhan ya, oke. Saya doa. Saya bilang, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Aku sudah berusaha seperti apa yang aku tahu dan aku bisa. Tolong Tuhan. Aku mau serahkan semua dalam tangan. Aku mau tidak peduli lagi apapun yang terjadi. Deal, saya bilang, deal, mari tangan. Saya bilang, dia ada kamar sebelah sana tuh istrinya. Saya bilang, Tuhan, suaminya menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Berhenti, saya pulang tiba keluar. Ini bukan bohong, bener-bener saya ngalamin. Kalau perlu nanti kalau ketemu saksinya saya tunjukin. Itu ke lubang angin tuh keluar, keluar. Sembuh. Udah berhenti berhubung. Ini juga nih si Yakub suruh berhenti. Udah, ini mau pagi. Berhenti, nggak bisa, terpaksa. Tulang ininya engkolnya nih dari pahanya, pangkal pahanya dipecokin. Sudah tahu itu apa maksudnya? Lu nggak mau nyerah ya sama Tuhan, lu dibikin cacat baru lu nyerah. Nah tuh. Jadi kalau bisa saudara, jangan sampai Tuhan tuh kasar kepada kita. Percayalah akan firman Tuhan. Letakkanlah. Ada satu gambar yang sangat luar biasa. Ada gambar Yesus yang lagi disalibkan, lalu dikasih mahkota, lalu miring, darahnya mengalir. Di bawahnya tertulis, anak-anakku yang kukasihi, inilah yang kuberbuat untukmu. Di bawahnya lagi tertulis, apakah yang engkau perbuat untukku? Kalau saya melihat itu saya menangis, saudara. Tuhan begitu luar biasa memperhatikan kita. Tapi apa balasan kita? Nggak percaya. Bergumul. Tuhan udah bicara, masih bergumul. Jadi kita mesti dihancurkan lebih dulu. Sampai kita harus tobat lebih dulu. Sampai kita betul-betul nol lebih dahulu. Baru kita percaya. Tuhan itu luar biasa. Inilah cara kita melihat. Bagaimana kita lihat apa yang terjadi. Lalu kita ambil kesimpulan. Setiap benih firman Tuhan yang hidup, yang bisa menolong kita. Catat satu demi satu. Karena kalau satu kali kita kelak ketemu persoalan yang sama, kita tidak perlu bergumul lagi. Setiap orang yang bergumul tentang keuangan, dia akan timbul masalah keuangan. Setiap orang yang bergumul tentang keluarga akan timbul masalah keluarga. Apa yang Tuhan kehendaki? Supaya orang itu mampu mengatasi dengan kekuatan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bukan sendiri. Tuhan ingin dipercaya seperti itu. Tuhan ingin jadi Tuhan dalam hidup kita. Jadilah kemah Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, firman Tuhan ada banyak hal yang kita bisa ubah, kita buat dan sebagainya. Tapi semua tergantung saudara. Bagaimana saudara respon daripada firman Tuhan itu? Bagaimana saudara mau melakukan firman itu? Kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh, maka firman akan bekerja dan dia akan melepaskan saudara dari semua masalah. Mesti terjadi perubahan. Itu namanya firman Tuhan. Shalom. Sampai ketemu dalam kesempatan yang lain.
Biarlah saudara diberkati oleh Tuhan, hidup saudara, usaha saudara, pelayanan saudara, pun yang saudara dikatakan firman selalu berhasil. Shalom.